Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Citra Anissa Lestari dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas reguler dengan NIM P01720326008. Jadi, pada hari ini Citra akan menjelaskan anatomi dan fisiologi pada tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Dadah. Dasar-dasar anatomi dan fisiologi. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin atau Yunani yang artinya ana memisahkan, sedangkan tomi yang artinya memotong. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, susunan, letak, serta hubungan antar bagian-bagian tubuh manusia. Ilmu anatomi menjadi dasar dalam bidang kesehatan karena membantu memahami struktur tubuh secara menyeluruh, sehingga memudahkan dalam mempelajari fungsi setiap organ dan sistem tubuh. Tujuan mempelajari anatomi. Yang pertama, mengetahui struktur tubuh manusia, memahami hubungan antar organ dan jaringan, menjadi dasar dalam pemeriksaan fisik, diagnosis, dan tindakan medis. Selanjutnya adalah fisiologi. Kata fisiologi berasal dari bahasa Yunani atau Latin. Physis artinya alam atau cara kerja, sedangkan logos artinya ilmu. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja organ, jaringan, serta sistem tubuh manusia dalam keadaan normal. Fisiologi menjelaskan bagaimana organ-organ tubuh bekerja secara terkoordinasi untuk mempertahankan kehidupan atau homeostasis. Contoh, anatomi mempelajari bentuk dan letak jantung. Fisiologi mempelajari bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Anatomi dan fisiologi merupakan dua ilmu yang saling berkaitan. Anatomi menjelaskan struktur tubuh, sedangkan fisiologi menjelaskan fungsi tubuh. Pemahaman keduanya sangat penting karena fungsi suatu organ sangat dipengaruhi oleh bentuk dan susunannya. Contoh, paru-paru memiliki banyak alveolus, sehingga mampu melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara efektif. Posisi anatomi. Posisi anatomi merupakan posisi standar yang digunakan sebagai acuan dalam mempelajari tubuh manusia. Ciri-ciri posisi anatomi. 1. Berdiri tegak. 2. Kepala tegak dengan pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, kedua kaki rapat dan sejajar. Dan yang keempat, lengan berada di sisi tubuh. Sedangkan yang kelima, telapak tangan menghadap ke depan. Ibu jari mengarah keluar atau lateral. Bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang khayal yang digunakan untuk membagi tubuh sehingga memudahkan mempelajari letak organ. Yang pertama ada bidang sagital, membagi tubuh menjadi bagian kanan dan juga kiri. Dan yang kedua bidang koronal atau frontal, membagi tubuh menjadi bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Yang ketiga bidang transversal atau horizontal, membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Dan yang keempat ada bidang median, membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama rata, yaitu kanan dan juga kiri. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Digunakan mainline atau garis tengah sebagai patokan. Posisi relatif dan arah. Anterior atau ventral menuju ke arah depan. Posterior atau dorsal menuju ke arah belakang. Superior atau sefalik atau kranial atau rostral, bagian ini berada di atas bagian lain atau menuju ke arah kepala. Inferior atau cauda, bagian ini berada di bawah bagian lain atau menuju ke arah kaki, posisi relatif dan arah. Dalam, visceral terletak di bagian dalam tubuh. Superficial setiap bagian yang dekat ke permukaan tubuh. Posisi relatif dan arah proksimal menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Distal menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh. Abdomen. Abdomen merupakan bagian tubuh yang berada di antara dada dan juga panggul. Pembagian menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran kanan atas, right upper quadrant. Yang kedua, kuadran kiri atas, left upper quadrant. Yang ketiga, kuadran kanan bawah, right lower quadrant. Dan yang keempat, kuadran kiri bawah, left lower quadrant. Pembagian ini membantu tenaga kesehatan menentukan lokasi organ maupun sumber nyeri. Pembagian menjadi 9 regio. Yang pertama, hipokondrium kanan, yang kedua epigastrium, yang ketiga hipokondrium kiri, yang keempat lumbar kanan, yang kelima umbilikal, keenam lumbar kiri, ketujuh liguanal kanan, kedelapan hipogastrium, dan yang kesembilan liguanal kiri. Posisi relatif dan arah tubuh. Istilah arah anatomi digunakan untuk menjelaskan letak suatu organ terhadap organ lainnya. Istilah arti superior atas, inferior bawah,
anterior atau ventral depan, posterior atau dorsal belakang, medial mendekati garis lengan tubuh, lateral menjauhi garis tengah tubuh, proksimal dekat dengan pangkal anggota gerak, distal jauh dari pangkal anggota gerak, superficial dekat permukaan tubuh, profunda lebih dalam, internal bagian dalam, eksternal bagian luar, diasternal kanan, sinistra kiri. Istilah gerakan anatomi. Gerakan tubuh dijelaskan menggunakan istilah-istilah berikut. Yang pertama adalah fleksi, membengkokkan sendi, dan yang kedua ekstensi, meluruskan sendi. Yang ketiga ada abduksi, gerakan menjauhi garis tengah tubuh. Yang keempat, aduksi, gerakan mendekati garis tengah tubuh. Yang kelima, elevasi, mengangkat bagian tubuh. Yang keenam, depresi, menurunkan bagian tubuh. Yang ketujuh, pronasi, telapak tangan menghadap ke bawah. Yang ketujuh, supinasi, telapak tangan menghadap ke atas. Inversi, telapak kaki menghadap ke dalam. Everesi, telapak kaki menghadap keluar. Endorotasi, rotasi internal memutar ke arah dalam. Eksorotasi, rotasi eksternal memutar ke arah luar. Istilah anatomi yang sering digunakan. Beberapa istilah anatomi yang umum digunakan antara lain: superior atas, inferior bawah, anterior depan, posterior belakang, medial tengah, lateral samping, destra kanan, sinistra kiri, internal dalam, eksternal luar, proksimal mendekati batang tubuh, distal menjauhi batang tubuh, superficial dekat permukaan, dan profunda lebih dalam. Struktur organisasi tubuh manusia. Tubuh manusia tersusun secara. Kesimpulannya, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi setiap organ dan sistem tubuh. Kedua ilmu ini berkaitan dan menjadi dasar utama dalam bidang kesehatan. Pemahaman mengenai posisi anatomi, bidang anatomi, arah tubuh, gerakan anatomi, pembagian abdomen, serta organisasi tubuh sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran, pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan pelayanan kesehatan secara tepat dan profesional.